Nah ini Anda kebanyakan mungkin aja ini Anda ini. Oke lah, kita undang muslim yang lain dulu ya Bang ya. Karena nanti banyak yang inbox saya lagi. Kamu beraninya sama Islam awam yang nggak tahu apa-apa. Masalahnya orang Islam ya kayak Anda ini semua. Mana kayak saya gimana bang? Yang nggak tahu apa-apa. Maksudnya kayak saya gimana? Tidak tahu apa-apa. Saya cuma tahu Allah itu Tuhan saya. Iya cuma Muhammad begitu. itu Nabi Berzina saya, jalan Rasul terus, saya bang. mencuri jalan terus. Yang penting Allah Tuhan, gitu aja udah masuk surga. Mau maling, mau berzina tetap masuk Maksudnya surga. berzina. Maksudnya gimana bang? Loh, di dalam agama Islam itu Bang, yang penting, ini ajaran Muhammad, yang penting itu Anda bersaksi Allah itu Tuhan, Muhammad utusannya. Pasti Anda masuk surga. Walaupun Anda jadi maling, jadi perzina. Abang itu cuma belajar Islam bang, bukan mengamalkan bang. Loh justru itu. Nih, dengerin nih, dengerin. Kata abang kan sudah 13 tahun belajar Islam. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah dakhalal jannah. Semua umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk surga. Nabi yang mengatakan. Datang sahabat bertanya, wa in zana, wa in sarak, bagaimana kalau dia berzina? Bagaimana kalau dia mencuri? Kata Nabi, wa in zana, wa in sarak, dia berzina, dia mencuri, tetap masuk surga. No. Berzina, mencuri masuk surga. Yang penting mengucapkan syahadat. Itulah bang. makanya saya bilang Bang, agama Islam tidak mampu berargumen. Agama Islam tuh cepat menjarain orang. Kalau berargumen nggak bisa. Bukannya kayak gitu. Maksudnya. Oke, gitu ya. Kalau berzina, berjudi, berzina mengucapkan 2 kalimat syahadat masuk surga. Bukannya begitu, Bang. Dalam keadaan sakaratul maut. Nah, ini kan udah nggak percaya lagi sama Muhammad kan? Ini nggak percaya lagi sama Muhammad. Bukannya kita nggak percaya, Bang. Oke, bunyi hadisnya bagaimana memangnya? Saya nggak tahu hadis, Bang. Pergilah setan, pergilah kau, jangan ganggu setan, jangan ganggu. Bagaimana ini? Orang saya nggak tahu. Nekat yang nyata. Ayo silakan. Enggak boleh begitu teman-teman. Anda kalau tidak tahu jangan membuka mulut Anda untuk berbicara seperti Muhammad. Loh, di dalam Al-Quran apa dikatakan? Bahwasanya akan dituntut pertanggungjawaban dari apa yang kamu katakan. Dikatakan dalam Al-Quran itu loh, mau saya tunjukin suratnya. Janganlah kamu mengatakan sesuatu yang kamu tidak memiliki pengetahuan tentangnya. Itu ayat Al-Quran yang ngomong. Tapi dilanggar sama Muhammad. Dunia. Muhammad itu sering ngomong sesuatu yang dia nggak tahu. Mau saya kasih contoh? Mau nggak saya kasih contoh? Di dalam hadis dikatakan apa? Muhammad pernah melewati satu kaum di Madinah. Di mana orang-orang tersebut adalah para petani-petani kurma. Mereka petani kurma yang handal. Nah, ketika Muhammad lewat, namanya Muhammad sok tahu kan? Dibilang sama Muhammad, apa yang mereka perbuat itu adalah perbuatan yang sia-sia atau perbuatan yang mubazir. Karena jikalau pohon kurma itu dibiarkan begitu saja, maka kurma itu akan baik-baik saja. Akhirnya petani-petani kurma ini, ahli-ahli pakar-pakar ini, petani kurma ini, karena Muhammad yang ngomong, mereka manggut-manggut. Ya kan? Rasulullah yang ngomong ini perkataannya perkataan Allah ini. Bukan berdasarkan hawa nafsunya ini. Ya kan? Nah, ditinggalkanlah oleh mereka. Ditinggalkan oleh petani kurma itu, menyerbuk benang sari dan putik itu. Akhirnya apa yang terjadi?
mereka gagal panen. Nah, ketika gagal panen, Muhammad datang lagi. Apa yang terjadi kepada pohon kurma kalian ini? Lalu petani kurma itu berkata, wahai Rasulullah, bukankah engkau yang mengatakan begini dan begitu kemarin? Lalu Muhammad dalam tanda kutip ngeles dengan kata-kata, kamu lebih mengetahui urusan dunia. Loh, kemarin ngapain lu bilang kagak ada gunanya? Nah itu adalah salah satu bukti Muhammad ngomong dia kagak punya ilmunya. Lapor polisi Abdul kalau yang saya ngomong itu fitnah. Makanya saya bilang, ketika Anda dapat argumen, lawan dengan argumen. Senengnya menjarain orang. Bantah dong argumen saya itu. Ya. Apakah yang saya katakan itu fitnah? Apakah yang saya katakan itu bohong? Apakah yang saya katakan itu menjelekkan Muhammad? Tidak, itu fakta yang saya katakan itu. Mau kau bawa sampai ujung langit juga yang saya katakan itu fakta. Ayo silakan. Itu tadi direkam dan diviralkan. Supaya umat muslim tahu. Makasih Kije, makasih. Ya, itu silakan yuk teman-teman muslim. Ayo bantah dong. Jangan Islam itu hanya mampu memenjarakan orang, tapi nggak mampu berargumen. Ya, seperti judul malam hari ini. Islam mampu memenjarakan orang yang mengutip Muhammad sosok fiktif, tetapi Islam tidak mampu menjawabnya. Miris teman-teman, miris. Ya, ini masih cara-cara feodalisme warisan company yang dipakai oleh muslim. Ya. Ayo, silakan. Kita kasih naik ada Bang Udin. Coba kita naik naik Bang Udin. Yo, silakan Bang Udin. Ayo. Selamat malam Bang Udin. Malam, Des. Ya, muslim Bang. Alhamdulillah. Ya, silakan Bang, nyalakan kamera Anda. Ayo, kalau mau diskusi dengan saya. Jangan nambah daftar orang Islam yang nggak mampu diskusi. Gimana? Kan macet lagi kan? Kabur lagi. Iya, menambah daftar riwayat orang Islam yang nggak mampu diskusi. Ayo dong ya, Tasik Ngaji, kau diam-diam saja. Bukankah adalah hal yang paling sederhana, tinggal datang ke sini, pencet tombol permintaan naik. Anda naik ke sini, bantah. Kenapa Anda sembunyi? Karena Tasik Ngaji itu tujuannya hanya bikin konten. Tujuan bikin konten doang dia, biar dapat iklan. Berargumen nggak mampu, habis dia kalau berargumen karirnya. Kalau dia naik ke sini berargumen dengan saya, habis dia, karakter dia, pamor dia selesai. Gulung tikar dia. Karena dia akan mengiyakan semua omongan saya itu. Ya. Oke, kita naik ada Muzafir. Iya, Muzafir. Selamat malam. Malam Bang Edis. Ya, silakan Muzafir, nyalakan kamera Anda. Bang Edis, enggak, saya cuma mau minta saran saja Bang Edis, kalau bisa live itu ya 3-4 jam lah, jangan 2 jam doang. Nggak puas kita. Oh, tapi masalahnya saya kan harus mencari makan, Bang. Ya Bang, itu Maunya aja Bang. sih, maunya sih ya mau 3-4 jam. Tapi kan kita juga harus ya tahu kan bekerja. Siap abangku. Terima kasih Abang. Saya Ya, cuma oke. berikan Sama-sama Bang saran aja. Terima kasih Muzafir. Bang. Saya turunkan ya Bang ya. Siap Bang. Siap Bang. Oke. Ya, teman-teman tuh maunya begitu, teman-teman, ya.
Maunya kita begitu siaran gitu sampai 4 jam, 5 jam begitu. Tapi kan teman-teman ya, bayangin kalau Anda berangkat kerja 5 jam, 6 jam, Anda pulang pasti dapat gaji, pasti. Lah kalau kayak kami para apologet ini, yang ada malah konten-konten saya ya, saya nggak bicara apologet yang lain. Ada juga yang lain juga banyak seperti itu. Diambil, dicuri oleh para pencuri-pencuri konten. Tidak pernah izin, nggak pernah ngomong, nggak pernah kasih AdSense-nya, nggak pernah. Ya, cuma ada satu channel itu yang apa namanya nanya sama saya, kemudian dia membagi royalti dengan saya. Hanya satu channel, yang lainnya nggak ada, hilang di telan bumi. Gini teman-teman, jadi konten-konten saya ini kalau teman-teman tahu itu diupload oleh orang-orang ya di YouTube mereka ya, dan mereka dapat AdSense dari situ. Mereka dapat iklan di channelnya ini, di channelnya ini itu, di Facebook banyak sekali teman-teman. Nah, siapakah yang kena dampaknya? Siapakah yang dicari-cari oleh umat muslim? Siapakah yang dipersekusi umat muslim? Saya, bukan pemilik konten itu. Saya yang ada di konten itu. Nah, saya yang dicari-cari, saya yang meninggalkan rumah saya tinggalkan pekerjaan saya karena dipersekusi, didatangi oleh massa. Akhirnya saya menyingkir. Nah, saya yang kena dipersekusi, yang upload yang dapat royaltinya. Itu yang terjadi kepada saya, biar teman-teman tahu ya. Itu yang terjadi kepada saya. Tapi saya percaya tetap saja Tuhan itu adil ya. Sekalipun orang seperti itu, ya, sekalipun orang misalnya tidak izin dan lain sebagainya, tapi tetap saja teman-teman, ada saja orang-orang yang peduli dengan saya seperti itu. Ya, makanya itu ceritanya kenapa saya itu menyingkir ya, kenapa saya pergi ke sini, salah satunya ya, dan ingin mendirikan rumah apologet di sini. Nah, dengan berapologet dari sini teman-teman, ya, kita akan menjawab, membantah atau mengcounter ya, atau menyerang balik. Dalam tanda kutip menyerang itu maksudnya argumennya ya. Bukan menyerang main fisik seperti yang dilakukan tetangga sebelah. Ya. Yuk. Silakan ya. Kita lanjutkan kembali. Silakan yang muslim naik kemari, kita diskusi dengan baik. Yuk, silakan. Kita kasih naik ada sebentar ya. Adipati Muda. Oke, Adipati Muda. Ya, Adipati Muda, selamat malam. Selamat malam Bang Edis. Ya, Muslim Bang Adipati. Muslim Bang. Ya, silakan Bang. Nah, gitu kan keren. Iya. Sesuai dengan judul itu Bang. Ya, Bang Adipati. Muhammad tokoh fiktif. Ya, yang ngomong Muhammad tokoh fiktif itu sebenarnya bukan si Frans. Terus? Bukan Frans ini, tetapi seorang Muslim asal Aceh. Namanya Pak Cakra. Boleh. Nah, dia mengutip boleh, perkataan itu begitu. Tapi boleh. dengan sigap umat muslim supaya tidak babak belur agama Islam, cepat-cepat dia dipenjarakan. Oh iya. Makanya saya bilang nih kan, Islam mampu penjarakan orang yang mengutip Muhammad sosok fiktif, tetapi Islam tidak mampu menjawabnya. Kenapa itu, Pak? Kenapa Islam tidak mampu menjawabnya? Silakan. Begini Bang Edis, kalau dibilang Muhammad
tokoh fiktif itu kan hak-hak mereka, entah itu dari pihak Islam atau pihak Kristen atau agama-agama lain, nggak masalah. Soalnya kenapa? Memang kita dituntut untuk meyakini. Sebagai orang yang beragama, kita dituntut untuk meyakini. Satu. Yang kedua, kenapa bisa dikatakan tokoh fiktif? Karena kita tidak tahu. Kita tidak kenal, kita tidak hidup seumuran dengan beliau. Bisa Jadi saya tanggapi yang terserah pertama? pendapat mereka, ya. Oke, saya tanggapi yang nomor pertama. Tapi suara Siap. saya menggaung loh, menggema di situ. Kenapa? Oh ini mungkin lebih agak dekat dengan anunya, dengan apa? Bluetooth speaker. Oke, coba dikecilkan ya biar tidak menggema. Siap, Karena siap. balik suara saya dengar kembali. Iya, gimana? Sekarang sudah agak bergema. Oke. Jadi begini ya, Pak Adipati. Siap. Nomor Iya. 1 tadi Anda mengatakan bahwasanya Anda umat Muslim disuruh mengimani. Iya. Loh, tapi kenapa umat Muslim sekarang banyak yang menolak? Maksudnya Bang Edis menolak yang bagaimana? Menolak cerita-cerita tentang Muhammad. Gak ada kok Bang, gak ada yang menolak. Loh, sekarang saya tanya. Apakah Iya. banyak umat Muslim sekarang yang mengatakan bahwa hadis yang tertulis di dalam Bukhari atau Muslim itu hadis palsu? Dilihat hadisnya Bang. Soalnya begini. Iya, tapi ada banyak nggak? ulama, banyak. Aduh, banyak tapi kiai, suara iya. berisik Bang. Coba Bang, diperbaiki dulu suara Anda, nanti naik ke sini kembali ya. Aduh, suara Anda, aduh. Perbaiki dulu baru naik lagi nanti kemari ya. Jadi jangan salah teman-teman, banyak Muslim sekarang itu yang sudah menolak riwayat-riwayat tentang Muhammad. Sekalipun itu ada di dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim, ditolak oleh mereka. Ya? Misalnya apa? Misalnya tentang hadis Muhammad menikahi anak di bawah umur. Itu banyak berbondong-bondong Muslim menolak itu. Nah, itulah yang dimaksudkan oleh Bapak Cakra itu, asal Aceh itu. Bahwa Muhammad yang digambarkan oleh orang Islam di dalam hadis itu lebih merupakan sosok fiktif, sosok fiksi. Nah, tapi orang Islam biasa nggak bisa membantah argumen, menjarain. Ya silakan. Oke, kita kasih naik ada Sal Capricorn. Sal Capricorn. Ya, selamat malam Sal Capricorn. Muslim Bang. Halo, selamat malam Bang Edis. Apa kabar? Kabar baik Bang. Muslim Bang. Saya Katolik Abang. Gimana? Oh, kita undang yang Muslim ini Bang. Kalau Katolik nggak bisa? Nih, nanti kita jadi ngosipin agama Islam Bang. Saya paham. Terima kasih. Kalau begitu Oke, saya mohon mau- maaf ya Bang ya. Ya, sama-sama Bang. Oke, mohon maaf Bang. Jadi gini teman-teman ya, sekali lagi teman-teman saya harus katakan. Apa bedanya channel ini dengan channel-channel Muslim? Apa bedanya saya dengan Abdul Somad, Adi Hidayat, Felix Xiao? Apa bedanya? Bedanya begini. Ketika saya membahas agama Islam, saya undang orang Islamnya langsung. Saya datangkan langsung orang yang mengimani agama itu. Biar apa? Biar saya tidak terkesan subjektif. Biar ada bantahan dari mereka. Nah, beda dengan Abdul Somad. Kalau Abdul Somad bahas agama Kristen, nggak berani ada orang Kristen di situ, dia nggak berani. Karena nanti kalau dijawab, dia takut babak belur. Adi Hidayat juga begitu. Di channel-channel Muslim, kebanyakan begitu teman-teman. Ketika mereka bahas agama Kristen, nggak berani mereka mengundang orang Kristennya. Kalaupun diundang, dibisu-bisukan nanti. Bisu-bisukan. Begitu. Kalau saya sebaliknya, ya.
Nah, adapun teman-teman Kristen sekali lagi ya teman-teman Kristen, kalau teman-teman suka dengan channel ini, mendukung, support dengan channel ini ya, teman-teman bisa memberikan support atau dukungnya dengan cara yang paling sederhana. Cukup dengan like ya, saya suka dengan channel ini, kemudian share, bagikan. Bagikannya jangan sama saya lagi. Udah tahu channel saya dibagi nama saya. Aduh, gimana? Bagiinnya sama orang yang kalian anggap perlu mendengar siaran ini. Tetangga kah, ya kan? Ustadz kah? Siapakah yang kalian anggap perlu mendengar seperti itu? Itu hal-hal yang paling sederhana. Nah, adapun teman-teman kalau misalnya di antara penonton ini kan ada juga misalnya yang punya berkat berlebih, yang hidupnya berkelimpahan. Nah, teman-teman bisa cara supportnya mampir ke profil saya nih. Ketik profil saya, tep, gitu. Nanti di profil saya ini akan muncul kolekte. Nah, kolekte untuk pendirian rumah apologet. Kalau saya bilang begini, orang-orang tahu nggak sih, yang ngerti nggak sih? Ketik profil, terus lihat di berandanya, ngerti nggak? Nanti saya nggak ngerti, jangan orang. Ngerti atau tidak teman-teman? Caranya ketik profil. Profil yang asli ya, karena banyak akun-akun palsu. Atau kepada teman-teman yang nonton di YouTube, itu ada tulisan tuh, tulisan berjalan. Ada kolekte di situ. Ya, ada Zelle-nya juga bagi teman-teman yang di US. Itu teman-teman, bagi teman-teman yang mampu. Kalau tidak mampu, tidak masalah, begitu. Itu khusus yang mampu saja, begitu. Bahkan kalau teman-teman hidupnya juga pas-pasan, saya larang keras, nggak boleh Anda berkolekte, nggak boleh. Ya, kalau Anda sendiri hidupnya masih pas-pasan atau ya standar-standar begitu. Itu khusus yang mampu-mampu saja, begitu ya teman-teman ya. Karena kita kedepannya itu harus mendirikan rumah apologet. Nah, nanti kalau rumah apologet sudah ada, rencana saya ke depannya ya teman-teman ya, kita akan jadikan itu sebagai base camp kita untuk berapologet. Jadi orang-orang yang dalam tanda kutip saya lihat punya bakat untuk berapologet, orang-orang yang memang menyerahkan dirinya untuk berapologet ya, untuk menjawab dan mengcounter dari tetangga-tetangga sebelah yang memfitnah ajaran Kristen kita, itu bisa kita sama-sama nanti tinggal di rumah apologet itu. Itulah rencana jangka panjangnya ke depan. Seperti itu. Kira-kira kita akan mendirikannya itu mudah-mudahan bisa di akhir tahun ini. Atau kurang lebih 6 bulan lagi. Seperti itu teman-teman. Nah, bagi teman-teman yang ingin mensupport pendirian rumah apologet itu, teman-teman bisa klik profil. Ya, di profil saya itu ada kolekte. Itu juga ada link Saweria, segala macam ada di situ. Info-info tentang saya ada di situ semua. Ya, seperti itu teman-teman. Bagi teman-teman yang juga masih bingung, ya, yang nggak tahu ngekliknya segala macam, nah teman-teman bisa support di sini nih. Nih, kelihatan ya teman-teman ya, nih kolekte rumah apologet, berkolekte di sini khusus teman-teman yang mampu saja. Ya, yang nggak mampu dilarang keras, jangan kalian memaksakan diri untuk kolekte. Ya, nih teman-teman bisa support untuk pendirian rumah apologet ada di sini. Ya, kita satu saja ada rumah apologet teman-teman ya. Biarkan APII dia punya rumah APII, cabang APII di mana-mana. Kita satu aja, kita kalahkan dengan satu saja. APII boleh punya cabang di mana-mana, APII Medan, APII Aceh, APII Makassar, APII di mana-mana. Tapi mereka itu lemah. Lemah mereka itu. Mereka giliran ditanya Muhammad menikahi anak di bawah umur itu udah gelagapan, kalang kabut, setanan. Kejang-kejang teman-teman. Iya, surup masal mereka. Mereka akan memenjarakan. Satu saja kita ada satu saja rumah apologet, nanti semua para apologet yang dalam tanda kutip lurus ya, saya anggap lurus, itu pasti teman-teman nanti kalau mereka mau kita akan berkumpul bersama-sama seperti itu ya. Itulah visi dan misi kita ke depannya teman-teman.
Ya, jadi silakan teman-teman yang ingin mensupport, silakan teman-teman bisa support di sini. Silakan tangkap layarnya ya teman-teman. Oke, kita lanjutkan kembali ya. Kita lanjutkan kembali. Itu sekedar intermezzo kepada teman-teman yang Kristen yang masih suka-suka naik juga ya. Teman-teman bisa mensupportnya dengan cara seperti itu. Ya. Jangan mengajukan permintaan naik supaya apa? Supaya kita tidak seperti channel mereka, beraninya ngomongin di belakang. Oke, kita kasih naik ada Azkayi official. Oke, Azkayi. Oke, selamat malam Azkayi. Halo, selamat malam. Ya, Bang Azkayi Muslim, Bang. Alhamdulillah Muslim, Bang. Oke, silakan Bang. Tolong jangan menambah daftar orang Islam yang nggak mampu berargumen, tapi mampunya menjarain orang dan lapor polisi. Silakan nyalakan kamera. Jadi saya Ya, Azgai, gimana, Bang? nyalakan dulu Bang. Kameranya dinyalakan dulu, baru Anda berbicara, baru Anda bernarasi. Ya, silakan Halo. Bang Azgai. Ya, silakan. jadi saya tertarik dengan caption yang tertulis itu. Itu apa? Kalau bacaan panjangnya apa? Islam mampu penjarakan orang yang mengutip Muhammad sosok fiktif, tetapi Islam tidak mampu menjawabnya. Maksudnya menjawab apa itu, Bang? Menjawab tuduhan bahwa Muhammad itu sosok fiktif. Yang menuduh Muhammad sosok fiktif itu orang Islam sendiri. Namanya Pak Cakra, asal Aceh. Dia membuat satu video Apa ada? bagaimana sosok Muhammad. Aduh, kalau bisa duduk lah Bang. Ya, Kalau Bang, bisa soalnya duduk begini loh Bang. Nah, begitu nggak loh apa-apa, Bang. Bang. Kan yang penting narasinya bukan posisinya, Bang. Nggak Oke, apa-apa, baik. Baiklah, nggak apa-apa lah ya. Karena orang Islam memang sering sulit, adabnya agak sedikit susah. Oke, baik. Jadi gini Bang ya. Bukan dulu, Jadi Bang. Jangan di framing dulu. Kok? Jadi kan maksudnya kan kita kan cari posisi yang santai aja gitu kan. Karena baik. Yesus kan tidak melarang mau duduk mau berdiri. Kan tidak ada dalilnya Yesus melarang. Bukankah di dalam umat muslim itu katanya diajarkan adab. Ya kalau ada berdiskusi itu yang penting berbicara santun. Jadi karena abang seorang Kristen, adakah dalil Yesus melarang lawan diskusi itu sambil tiduran? Nggak ada. Memang Abang aja pakai- semuanya abang aja harus pakai kacamata. semuanya kurang. harus di ini gimana sih apa Gini, dari Nah, cara Bang, kamu memakai kacamata aja, dalil di situ itu kelihatan adab tidak kamu perlu kurang. harus semuanya langsung Iya, letter maksudnya luck gini, begitu. kalau berbicara adab, kacamatamu itu tuh apa bukti ketidakberadaban. Kacamata ketidakberadaban. Karena Yesus tidak pernah memakai kacamata. Jadi kalau ada ustadz pakai kacamata dia tidak beradab gitu. Makanya jangan Ini standar dari mana? Lo kamu komplain dengan Udah, posisi kita saya. fokus saja ke tema yuk, fokus ke tema. Makanya Jangan marah-marah. Nah, gini. Jangan lari sana sini makanya. Baik. Sekarang saya tanya dulu nih, Bang Azzaiki. Ya, Apakah Bang Azzaiki tahu sosok orang ini? Atau pernah Saya tidak. tahu sebelumnya berita ini? saya tidak pernah dengar. Oke, saya jelaskan dulu sebentar ya. Dia boleh. Oke, baik. Jadi nama dia ini adalah Franz Ignatius namanya. Ya, dari namanya nampaknya beliau ini seorang Katolik. Ya. Nah, dia membuat satu video di mana videonya itu berisi kutipan. Dia mengutip bahwasanya ada seorang muslim yang mengatakan Muhammad itu adalah tokoh hayalan pengarang hadis. Dia tidak mengatakan bahwa Muhammad itu fiktif sama sekali, tidak. Ada sosok Muhammad tuh ada betulan, tetapi dilebih-lebihkan ceritanya atau sosoknya itu sudah dibuat sedemikian rupa sehingga tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya. Saya kasih contoh misalnya, seorang Azzaiki yang sejati, yang beneran Azzaiki official itu
Misalnya istrinya misalnya 1. Tapi digambarkan istrinya misalnya 15. Nah, terus Azaiki yang beneran itu misalnya lahirnya di Bandung, dibilang lahirnya di Tokyo. Oke, jadi Nah, artinya sebentar sedikit. Artinya menurut Bapak Cakra itu sosok Muhammad yang digambarkan di hadis itu berbeda dengan sosok Muhammad yang sesungguhnya. Enggak seperti itu. Nah, saya mau katakan begini, karena dasar itu, karena dia bikin video semacam itu, dia ditangkap cepat sekali. Kalau orang Islam ngelaporin itu cepat. 24 jam langsung. Nah, jadi makanya saya bikin tulisannya begini, Bang. Islam mampu penjarakan orang yang mengutip Muhammad sosok fiktif, tetapi Islam tidak mampu menjawabnya. Makanya saya bilang, Bang, lemah kalian itu, Bang. Jadi gini, Silakan. Bang Edis, itu yang dipenjarakan itu oknum dari Islam atau dari agama sebelah? Yang jelas dia bukan Muslim. Saya tidak tahu apa agamanya. Nah, jadi Terlepas kalau- daripada itu, Bang, kita Jadi- membahas kenapa Islam itu memenjarakan, kenapa Islam tidak bantah saja argumen dia. Oke, jadi kan dengan Edis mengangkat tema ini berarti Edis sependapat dengan Bapak itu bahwasanya Muhammad adalah sosok fiktif. Baik, saya jawab. Apakah saya yang sependapat bahwa Muhammad yang digambarkan itu adalah sosok fiktif? Saya jawab, banyak umat muslim yang setuju, bahkan tahu ceritanya Bukhari, bagaimana dia mengumpulkan hadis. Ya. Bukhari dalam pembukaan kitab Bukhari itu, dia menemukan ada 600.000 hadis. Nah, di antara 600.000 hadis itu, yang disohihkan sama dia itu hanya 6.000 saja. Artinya 1% saja. Karena 99,9% cerita yang beredar tentang Muhammad tuh hanya omong kosong. Makanya sama dia tidak dimasukkan dalam kitab hadisnya. Jadi Sebentar, Bang, belum selesai saya. Oke. Ya. Saya ingin Anda tahu ini. Kalau Anda tidak tahu tolong bantah ya. Artinya apa? Artinya orang Islam sendiri sudah tahu bahwa 99,9% cerita yang beredar tentang Muhammad itu hanya kebohongan. Makanya Bukhari itu hanya memasukkan 1%-nya saja, yaitu 6.000 hadis. Itu pun sekarang Bang, harus kita akui bahwa banyak orang Islam zaman sekarang yang sudah mengatakan sebagian isi Sahih Bukhari itu masih palsu juga. Contoh, saya kasih yang paling fenomenal. Apa Enggak, itu? Bang, jangan panjang kali, Bang. Jadi biar nggak terlalu lama kita Oke, diskusinya. contoh yang paling fenomenal adalah di dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Muhammad digambarkan menikahi anak kecil, anak umur 6 tahun. Umat Muslim sekarang membuat gerakan itu hadis palsu. Makanya saya bilang, Bang, sosok Muhammad yang fiktif itu diyakini oleh umat Muslim sendiri, dan sekarang umat Muslim berusaha untuk menyingkirkan sosok Muhammad yang Oke, fiktif sudah itu. bisa Silakan. saya berakhir. Silakan. Jadi tampaknya Edis ini pikirannya penuh dengan keraguan-raguan. Jadi ketika saya tanya apakah Edis sependapat dengan pernyataan Bapak itu, dia ngomong ngalur ngidul tanpa ilmu. Kenapa saya katakan tanpa ilmu? Dia ingin memframing Bukhari yang membuang 600.000 hadis dengan memframing seolah-olah itu adalah Muhammad itu palsu. Padahal yang dari 600.000 hadis itu kenapa dibuang? Karena itu tidak terkonfirmasi itu pernah dikatakan Nabi. Tetapi Berarti palsu dari kan? Jangan potong dulu. Gantian ya. Jadi dari 600.000 itu dia mengambil yang sudah tervalidasi, yang sudah terbukti bahwasanya itu sanadnya sampai ke Rasulullah. Inilah yang benar. Iya, berarti Jadi kita- 99% Stop berarti dulu, bohong. Edis. Stop dulu, Edis. Stop. Yang sisanya itu adalah cerita yang mungkin diada-adakan oleh orang-orang yang berlebih-lebihan. Itu dia. Saya ambil contoh. Kalau kita ambil data dari Babel itu,
Babel itu hanya Jangan berapa lari jangan kemana-mana. dipotong. Kita kan- Aduh, kita kan Anda ini mau, compare. Anda kok tukang lari sih? Enggak gini, kita Kenapa compare. Muslim ini tukang lari? Bukan. Kenapa kamu panik ketika saya menyebutkan satu Loh, kata Babel? saya ingin supaya kita fokus. Ya, kita Fokus fokus. bahasan kita Kita membahas ambil. sosok Muhammad, sosok fiktif. Iya. Tadi Anda iya, tanya kita- kepada saya, apakah saya meyakini itu? Saya bilang, Gini, bukan kalau saya yang gini, meyakini Edi, itu, umat Muslim Sobat Edi, sendiri. Kalau saya hanya menceritakan Muhammad, kamu pasti tidak percaya. Loh, kenapa saya kita membawakan di sini Babel dan bukan Yesus? bicara percaya Karena atau itu tidak junjungan percaya, kamu, agar Azaiki. kamu mempercayai Yesus. Kita gitu. tidak bicara percaya atau Jadi- tidak percaya. Kita kamu bicara percaya nggak sama benarkah bahwa Muslim sendiri sekarang mengatakan bahwa sosok Muhammad Tidak yang benar, digambarkan makanya dia saya itu ambil fiksi. saya ambil contoh tentang Yesus. Kita ambil Baik, contoh. kalau Anda tidak fokus, kita Loh. selesai saja ya. Saya akan Panik- mengundang. panik kamu. Loh. Ternyata kamu itu tidak ada ilmu. Sekarang gini, pokok bahasan Oke. kita apa? Kita bandingkan Yesus yang fiktif atau Muhammad yang fiktif. Kenapa Anda Berani. lari dari tema ini? Sama-sama. Muhammad fiktif atau Yesus fiktif. Oke, sekarang kita simpulkan dulu yang ini. Gimana? Berani nggak? Berani Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kita simpulkan yang ini Jawab, dulu berani. gimana? Berani atau tidak? Berani. 18.000 Kok orang masih melihat kamu tanya lagi? Nggak, kamu berani nggak? Ini gimana? Ini udah dijawab berani kok. Oke, berani, oke. Sekarang kita mulai. Oke. Kamu kata, Sekarang kita oke. mulai dulu dari sini. Kita mulai dulu Ya. dari sini. Sekarang Ya. begini. Benarkah 99% cerita yang beredar tentang Muhammad itu adalah cerita palsu? Tidak benar. Lalu kenapa Bukhari hanya memasukkan 1% saja? Nah, itu ceritanya begini. Jadi di dalam Islam itu ada yang namanya sanad. Sanad itu dia harus gini ya, Edis. Misalnya kamu berada di Amerika, kamu mengatakan kamu itu suka makan jengkol, ya. Tetapi sama pengikutmu, kau diceritakan suka makan pete. Lalu itu setelah ditelusurin ternyata Edis tidak pernah berbicara seperti itu. Berarti fiktif. Jangan dipotong. Jadi ada. Sebentar, berarti mereka sedang menceritakan Edis yang fiksi, yang tidak sesungguhnya. Bukan menceritakan Edis yang fiksi. Mereka sedang menceritakan sesuatu hal yang tidak pernah dilakukan Nabi, Iya, tetapi artinya Edis yang fiktif. Edis yang asli kan suka makan jengkol, menurut riwayat di itu. sini bukan. Betul. Di sini bukan. Nah, bukan ini soal berat palsu ini. atau Sebentar, asli. saya ulangi pelan-pelan ya, pelan-pelan. Enggak, kamu Dengar kamu fokus dulu aja. pelan-pelan. Jangan panik gitu, jangan panik. Ya, menurut fakta yang sebenarnya Edis suka makan jengkol, betul. Ya, Tetapi diriwayatkan Edis suka makan pete. ya. Berarti Edis yang suka makan pete ini adalah Edis yang bohongan atau Edis yang fiksi, betul? Itulah kau otakmu nggak nyampe. Nah, gimana sih? Si Edis tetap ada, tetapi Iya, saya tahu perlakuannya Edis tidak tetap benar. ada, tapi Edis yang suka makan pete itu berarti Udah, Edis yang terserahmu lah. fiksi, betul? Terserahmu. Kita fokus saja ke Ini pembahasan. gimana nih orang ini? Saya ulangi lagi, saya ulangi lagi. Sekarang saya ulangi lagi. Bertambah sebelum- Dengar, Kau- dengar. enggak, Saya ulangi lagi. logikamu udah temakan sebentar, di sebentar. tanganku. Jadi Muhammad kau yang jangan sejarah, main kata. Muhammad yang sesungguhnya itu Muhammad yang nikahin anak di bawah umur nggak? Siapa? Aisyah ya? Betul. Saya ulangi Nabi- satu kali lagi. Kau Sosok enggak gini. Muhammad yang sebenarnya atau sosok Muhammad yang sejarah itu adalah sosok Muhammad yang menikahi anak 6 tahun nggak? Iya, menurut hadis ya. Oke, sekarang Anda Oke, tahu nggak bahwa sekarang umat gini, Muslim? kita bandingkan Saya dulu belum lagi. selesai, kok panik sih? Loh, bukan banding. Kapan kita membanding antara Yesus dan Nabi Sebentar Muhammad? dulu. Anda tahu Kita nggak berbicara bahwa tentang- aduh. Kamu Anda tahu nggak tidak fair, kamu nggak bahwasanya fair. Kalau gini orang Islam zaman sekarang Di dalam berbondong-bondong berdiskusi- menolak cerita itu? Anda tahu? berani Baik, ditanya, berani. saya tampilkan hadisnya ya. Saya tampilkan Oke. hadisnya. Bagaimana Ustadz Adi Hidayat itu menolak umurnya sebenarnya 18 tahun. Nah, bayangin tuh. Menurut Sahih Muslim, Sahih Bukhari, Muhammad nikah sama umur anak 6 tahun. Menurut Adi Hidayat bukan 6 tahun, tapi 18 tahun. Saya tunjukin. Ya, umur Aisyah
Sebentar ya. Umur Aisyah itu dinikahinya bukan umur 6 tahun, tetapi umur 18 tahun. Nih, sebentar. Bahkan Zuma juga mengatakan demikian. Bukan 16 tahun, tetapi 18 tahun. Perhatikan. Saat itu usia Aisyah adalah 15 tahun atau lebih, dan ketika menikah dengan Rasulullah diperkirakan usianya 17 atau 18 tahun. Ini dilihat dari sisi historis berdasarkan riwayat sejarah. Saya ulang lagi. Nih. Saat itu usia Aisyah adalah 15 tahun atau lebih, dan ketika menikah dengan Rasulullah diperkirakan usianya 17 atau 18 tahun. Nih, ketika menikah dengan Rasulullah umurnya 17 atau 18 tahun. Kamu bilang tadi 6 tahun, betul? Iya, itu. Nah, mana yang itu benar? tidak Mana yang mahal. benar? Mana yang benar? Mana? Manapun benar. Esensinya. Manapun benar. Loh, ini. Manapun benar. Oke, Pokoknya oke. makanya saya bilang, kau tidak mampu membantah argumen. Sekarang Islam saya cuma akan mampu bertanya kepada menjarain kamu. orang. Kamu berani nggak ditanya? Kamu hanya mampu memenjarakan orang. Kamu Kau tidak hanya mampu untuk cuap-cuap, membantah argumen. nggak ada ilmu. Kamu takut Nekat ketika yang kamu nyata. ditanya. Itu Sekarang bukti berapa umur pemahaman Aisyah? Satu bilang Kamu- 18 tahun, satu bilang umurnya 6 tahun. Yang benar yang mana? Gini, saya jelaskan. Kenapa ada dua pendapat? Gini ya, poinnya Nabi Muhammad itu tetap menikahi Aisyah. Berapa umurnya? Jangan kepotong ya. Jangan Berapa umur kepotong. Aisyah ketika dinikahi Muhammad? Ada satu riwayat dikatakan beliau menikahi di usia 6 tahun. Oke. Dan digauli usia. Oke, kenapa Jangan sekarang kau Muslim potong lah. tidak percaya itu? Memang adab kau nggak ada ya? Iya, Sama kenapa kok kayak- Muslim tidak sama percaya kok itu kayak sekarang? Paulus. Enggak, memang kalau Nah, manusia makanya saya bilang yang membantah Enggak, saya sedang Muhammad bernarasi, itu jangan menikahi potong. anak umur 6 tahun itu orang Islam kau sendiri. Jangan potong. Kau jangan potong. Makanya sosok Makanya, Muhammad sekarang fiktif itu kita buktikan. yang menikahi Betul anak umur nggak- 6 tahun betul nggak ajaran itu Yesus Muslim itu ada? sendiri yang membangun argumen itu. Sekarang saya balik bertanya, betul Gimana? nggak ajaran Yesus itu ada? Coba yang benar berapa umur Aisyah ketika dinikahi Muhammad? Kau diam ya. Berapa? Kenapa Diam ya. kau berbelit-belit jawab saja? Berapa? Tidak berbelit-belit. Kau bertanya saya menjawab. Saya Tinggal bertanya, jawab kau saja kok belit-belit. Berapa umurnya? Nggak Berapa ada umurnya? ilmu. Kau cuma framing aja. Kau nggak tahu apa-apa. Kau Oke, bahkan kita soal kita kekristenan tampilkan kau lagi nggak nih. tahu. Kita tampilkan. Yang Allah inginkan dari Nabi Muhammad melalui Sayyidah Aisyah bukan keturunan. Tapi Allah menginginkan seluruh ilmu Nabi terkait dengan fikih-fikih kehidupan, khususnya perempuan, diturunkanlah lewat Sayyidah Aisyah. Kenapa Allah langsung memerintahkan? Karena Sayyidah Aisyah punya keunggulan merekam. Semua ilmu pengetahuan yang mampu beliau tangkap, itu ingatannya itu photographic memory. Apa yang dilihat langsung ingat. Udah, sekarang kita bahas pokoknya. Ilmu yang terkait Kenapa dengan kamu takut sifat-sifat ditanya? fikih Itu semua khususnya umat Islam udah perempuan tahu. ditanamkan pada Sayyidah Aisyah. Semua muslim Oke. sudah tahu. Apakah Anda tentang setuju? itu. Setuju dengan perkataan Adi Hidayat? Setuju. Sekarang Setuju. kita poinnya. Oke, baik. Apa Nih. kata Aisyah, teman-teman? Apa Katanya kata orang Aisyah? Kristen itu, orang Kristen mengklaim diri itu jujur. Kenapa Sebentar. kamu tidak mau ditanya? Apa kata Aisyah, teman-teman? Ya, Di dalam wahai Sahih tengoklah, Bukhari 20.000 4414. Saya balikan dia kamera saya. ketakutan Nih. Ketika saya ingin membahas tentang agamanya, dia panik. Dia Apa hanya kata Bukhari? berputar di sekitar itu. Perhatikan. Apa kata Bukhari, teman-teman? Nih. Perhatikan ini. Aisyah kan katanya kan seluruh ilmu diturunkan kepada Aisyah. Udah. Baik, Sekarang perhatikan gini. apa kata Aisyah. Dengar. Kalau memang Yesus itu benar. Apa kata Aisyah? Perhatikan. Perhatikan nih Kalau apa kata memang Yesus Aisyah. itu benar, di mana Nih. datanya Yesus Aisyah pernah berkata mengajarkan kepada Rasulullah. Perhatikan. Untuk ke gereja di hari Kamu Minggu. boleh, perhatikan ini, kata Aisyah Coba ya. dulu. Kenapa Maka kamu takut? maka Kenapa kamu takut? dari Itu semua orang Aisyah udah tahu. dia berkata, Kalau saya orang Islam- selalu cemburu kepada setiap Iya, wanita lalu yang lalu menyerahkan masalahnya dirinya apa? kepada Masalahnya Rasulullah. apa? Edis, Saya masalahnya berkata, apa? apakah seorang wanita menyerahkan dirinya? Maka ketika Allah Azza wa Jalla menurunkan ayat, kamu boleh menangguhkan, menggauli siapa-siapa yang kamu kehendaki di antara mereka. Dan kamu boleh pula
menggauli siapa-siapa yang kamu kehendaki. Nih, Muhammad boleh menggauli siapa-siapa yang dikehendaki nih. Coba Dan kau- siapa-siapa yang kamu ingini untuk menggaulinya kembali dari perempuan-perempuan yang telah kamu cerai, maka tidak ada dosa bagimu. Maka saya Aisyah berkata, ini orang yang konon katanya diberikan ilmu kepadanya nih. Apa kata Aisyah tentang Muhammad dan Tuhannya Muhammad? Demi Allah, kata Aisyah, saya tidak melihat Rabbmu, saya tidak melihat Tuhanmu, kecuali sangat cepat memenuhi keinginan Muhammad. Ya. Di dalam bahasa aslinya, kata keinginan ini adalah hawa nafsu. Jadi menurut Aisyah, Tuhannya Muhammad itu sangat cepat menuruti hawa nafsunya Muhammad. Ya. Betul. Ya, oke, sudah Betul selesai. Sudah selesai. Betul atau tidak? Betul, kenapa? Betul. Oke, hawa Ya, nafsu betul. ini Enggak, ini sekarang bahwa gini. Tuhannya Muhammad tidak Saya pernah menagih dilihat janjimu, Aisyah kita kecuali menuruti kita keinginan berbicara Muhammad. dua Betul. arah. Tadi kita ingin membahas antara Yesus, manusia, kau membahas yang itu dengan Rasulullah. Berat, Kenapa kamu panik? saudara-saudara. Loh, panik dia. Nggak ada ilmunya. Oke, jadi kamu ingin Bahkan mengalihkan topik kan? Kenapa dia berbelit-belit? Kamu ingin Karena mengalihkan dia topik memaham kan? Wawasan kekristenan dia tidak ada, makanya dia takut. Oh, jadi kamu lari, Bicara dua ingin arah. mengalihkan topik. Bukan mengalihkan topik, itu kan kamu topiknya fiktif. Kita buktikan. Oke, jadi Kristen Muhammad yang fiktif, Muhammad yang atau sejarah bahkan, yang mengawini Kan? anak 6 tahun atau 6 yang umur 18 kan tahun. kau enggak, wawasan kekristenanmu tidak ada, makanya kamu hanya berputar-putar gitu. Kamu tidak berani diskusi dua arah. Oke, karena Kamu kamu hanya oke, kamu berputar buat situ, pengakuan situ. dulu biar kita bahas Kristen. Enggak, Kamu ini buat kau pengakuan dulu. Nampak Ya, dari kamu pola buat pikirmu pengakuan itu, dulu. nampak orang tidak berpendidikan. Ya, Hanya sekarang kau kamu buat pengakuan kau dulu, menang silakan. nasib, kau di luar negeri. Kamu buat pengakuan dulu silakan. Dari cara diskusimu aja kelihatan kau orang nggak berpendidikan. Oke, kamu kebanyakan curhat, jadi saya turunkan di Loh, bawah. takut Curhat, kau kan? kamu curhat terus. Curhat aja terus, curhat. Oh, dari cara mendengarmu, kamu tidak memang curhat aja terus.